Kalau menurut saya memang penurunan surplus dari neraca dagang juga tidak terlepas dari pola seasonal ya. Karena kalau kita lihat kan di bulan April itu begitu tinggi karena ada momentum hari Idul Fitri dan juga bulan Ramadan. Sehingga ini yang kemudian umumnya biasa mendorong ekspor ataupun surplus itu menjadi lebih tinggi. Nah, di bulan ini ternyata itu kondisinya sudah jauh berbeda dari pola seasonalnya, dan di saat yang bersamaan kalau kita lihat juga kinerja dari beberapa negara partner dagang utama seperti misalnya Cina itu seperti yang saya singgung di awal tadi itu tidak bagus ekspektasi sebelumnya gitu ya. Bahkan Cina ini disinyalir mempunyai masalah struktural saat ini terkait perkembangan perekonomian dalam masa jangka menengah sampai dengan panjang, sehingga dalam jangka pendek menurut saya ini yang kemudian mempengaruhi perekonomian dari Cina. Pemulihan ekonomi yang tadinya diduga akan cepat atau lebih tinggi di Cina, tetapi ternyata setelah dibukanya kembali lockdown dan kembali terhubungnya Cina dengan global itu tidak setinggi ekspektasi pasar sebelumnya, sehingga ini yang menurut saya menjadi pendorong lemahnya gitu ya ekspor kita ke beberapa negara utama termasuk di dalamnya Cina. Pak David, bagaimana Anda melihat surplus neraca dagang kita di bulan Mei yang kalau kita lihat memang ambles begitu angkanya cukup jauh jika dibandingkan dengan bulan April. Apakah ini juga memang berkaitan dengan perlambatan ekonomi di China? Bagaimana Anda melihat Pak David? Ya itu satu hal ya, alasan kenapa eee, trade surplus kita juga menurun dan juga kita lihat ekspor kita ya, terutama untuk barang-barang yang banyak diimport oleh China ya, seperti batu bara, baja ya, lalu juga barang-barang mineral ini memang turunnya lumayan. Secara man on man itu turun antara 5 sampai 19% ya, kalau untuk mineral itu sampai 19% man on man turunnya. Jadi memang demand di China ini kecenderungan agak menurun. Kita lihat di data indeks manufaktur China kembali di bawah 50 ya. Jadi kalau di bawah 50 artinya indeks sektor manufaktur di sana kembali mengalami kontraksi sejak April, dan ini mungkin cerminan juga posisi bukan hanya China ya. Kalau kita lihat juga memang sektor properti di sana agak menurun ya setelah ada krisis Evergrande waktu itu kan ya, kita ingat di akhir 2021 sektor properti di sana kecenderungan menurun, dan kita tahu demand terhadap komoditas kita ya, terutama yang terkait baja dan lain-lain, komoditas itu banyak yang digunakan untuk sektor properti di sana. Selain itu juga memang perlambatan permintaan dari Eropa dan juga Amerika ya, ini juga berpengaruh karena kita tahu China itu adalah factory of the world, dan ini berakibat juga pada import barang material dari Indonesia. Jadi setelah inventory mereka cukup tinggi, setelah mereka mereka melakukan relaksasi pasca pandemi di awal tahun ini, itu mereka melakukan banyak dumping ya untuk produk-produk manufacture. Jadi dari Januari, Februari, Maret sampai April itu mereka melakukan dumping untuk banyak material ya, termasuk spare part, barang-barang terkait produk kimia, pakaian dan seterusnya ya. Tapi kita lihat memang demand globalnya agak lemah sehingga mereka juga belum mendorong lagi sektor manufakturnya untuk meningkatkan kapasitasnya ya sejauh ini. Nah, ini mempengaruhi pada import bahan baku ataupun energi dari Indonesia juga ya. Jadi ini merupakan satu hal yang harus kita Baik. lihat, dan China melihat ini sehingga mereka juga coba melakukan monetary stimulus lagi. Kemarin baru saja mereka menurunkan GWM mereka ya, jadi dipotong GWM-nya untuk kembali mendorong pertumbuhan di sana ya. Nah ini yang jadi catatan juga Mbak Sinta. Baik, Pak David, kalau tadi kita membahas mengenai surplus neraca dagang yang memang kalau kita lihat Mei, tapi sementara jika kita kaitkan ya Pak dengan impor Indonesia, sebetulnya ini kan impor Indonesia tumbuh signifikan. Kita lihat kalau secara year on year ini bahkan naik paling tinggi untuk impor barang modal. Bagaimana Anda melihat, apakah ini juga menjadi indikator atau pertanda begitu bahwa sebetulnya geliat ekonomi kita masih sangat cukup baik?
Ya ini bagus. Jadi untuk capital goods itu kita impornya cukup baik ya, consumer goods juga oke. Nah ini tanda-tanda bahwa memang ada peningkatan ini biasanya ada lag ya dari realisasi FDI baru kita lihat nanti di import barang modal dan memang investasi di mesin-mesin terus juga yang terkait dengan barang modal ini trennya cukup baik ya. Jadi ini kaitannya erat dengan FDI tentunya. Terutama kalau kita lihat import yang cukup besar itu dari negara-negara Eropa ya, ini meningkat cukup pesat, 37% month on month, dan ini mungkin erat kaitannya dengan import barang-barang terkait mungkin manufaktur ya, dan juga mungkin terkait smelter dan seterusnya. Dan juga kita lihat ada peningkatan import barang-barang konsumsi yang mungkin terkait juga dengan tadi dumping yang dilakukan oleh China ya, yang memang harganya untuk barang-barang import untuk produk consumer ini relatif lebih murah ya. Apalagi rupiah kita juga relatif kondusif untuk import ya. Sejauh ini kita lihat rupiah kita menguat sekitar 4,5–5%. Ini juga menstimulus ya importir untuk meningkatkan inventory mereka. Karena mereka juga mengantisipasi kemungkinan di semester 2 ini perekonomian Indonesia relatif cukup baik ya pergerakannya. Walaupun memang di kuartal 2 ini kita perhatikan ada sedikit perlambatan. Ini tercermin juga di pertumbuhan kredit ya. Pertumbuhan kredit di Maret itu bisa sedikit ke arah 10%, tapi kita lihat di April ini sedikit melemah ya. Nah ini juga mungkin akan berlanjut di Mei, datanya belum keluar, tapi untuk sepanjang semester 2, apalagi kita menjelang election, ini kemungkinan domestic sector akan terstimulasi.